melalui 4 masalah ini dengan berpusat pada manusia, harus berkolaboratif, tentunya optimis, dan yang terakhir adalah harus diuji, diimplementasikan, dieksperimen, uji coba. Karena manusia itulah yang bisa berinovasi. Makhluk lainnya tidak bisa berinovasi kecuali manusia. Kalau jin sebenarnya bisa, tapi kita bukan di alam jin, di alam manusia. Maka kita fokus di manusia. Hewan tidak bisa berinovasi, tapi kita bisa membuat inovasi untuk keperluan makhluk lain. Tahapan proses design thinking, apa itu design thinking? Design thinking memiliki 5 tahapan. Yang pertama adalah kita mengembangkan inovasi berbasis design thinking, artinya harus berbasis empati. Harus berbasis empati, harus memiliki rasa kepedulian, empati. Dari empati itulah lalu kita identifikasi, kita definisikan masalah-masalah yang ada di dekat kita, di sekitar kita, di depan kita. Dari situlah nanti kita cari ide-ide dan lalu kita buat prototipe untuk membuat aplikasi maupun produk hardware-nya, dan berikutnya jangan lupa dites ke user dan pasar. Empati itu fokus pada manusia yang bisa mengembangkan inovasi berdasarkan empati, itu manusia. Hewan itu hanya feeling, ya, kata anaknya feeling, tapi dia tidak akan bisa menciptakan inovasi baru, mengerjakan apa yang sudah menjadi sunatullah. Manusia itu melakukan empati itu melalui ada 3 macam, ya, dengan cara observasi, engage, dan imersi, ya. Apa itu observasi? Mengamati apa yang dilakukan orang. Jadi kalau Anda mengambil produk inovasi, jangan hanya berbasis ide saja. Ide itu tidak akan bisa dimanfaatkan kalau tidak ada masalah untuk orang lain. Dari masalah itu Anda amati dan cara berinteraksi itu terhadap lingkungan, ya. Anda harus memahami lingkungan mereka, mengamati. Dan yang kedua adalah terlibat dengan orang secara langsung. Itu akan membantu untuk cara berpikir, ya, dan nilai-nilai yang mereka pegang itu kita akan tahu. Kita dapat mengerti pandangan user, pandangan customer, mau cerita dan hal-hal yang mereka lakukan. Yang ketiga, merasakan langsung, mencoba langsung, menikmati langsung, sehingga dengan keterlibatan kita akan tahu apa yang dirasakan oleh user, sehingga kita bisa memahami mereka secara lebih detail. Ya, kenapa kita perlu empati? Sebagai seorang desainer, masalah yang kalian coba selesaikan sering kali bukanlah masalah kalian sendiri. Ya, jadi kalau Anda mau bikin inovasi, jangan memikir untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan banyak orang atau orang lain yang juga membutuhkan. Ya, sehingga itulah akan menghasilkan produk yang betul-betul bermanfaat karena ada penggunanya. Yang kedua, Aduh, kita orang rekam nih.
Ranvir Kumar. Oh, are you from India, man? Of course. Oh, yeah. And you? He is from China, I think. Me from China. Ada yang sudah nyoba? Of Kalau course. ada yang sudah nyoba, Oh silakan my God. No, no, no. dijawab sudah. Kalau belum, belum. Then I'm Japan. blaster Lalu, Arab What? ini from apa? Kira-kira bisa dipakai untuk bisnis di Indonesia. Como? Where is Como? Ya, Ahmad Tafabi. In which continent are you from? No, no. I'm Kira-kira from kalau Indonesia. dipakai untuk bisnis itu Okay, Indonesia. apa? Okay. Kira-kira ada potensi So nggak people of ini Indonesia are peluangnya looking untuk like you? bisnis? All the people? Ahmad Halo, Tafabi. bro. Ya, Okay, you are very handsome. Ardipa Bro. Randi. Ya, Ahmad Tafabi ada. Kira-kira nanti bentuknya Hello, seperti Sakshi. Why apa are you disconnecting? bisnisnya? She disconnected already. Karena saya ngajar kekuasaan ada di bidang IT, ada yang di LK ini. Latihannya ada IT, ada LK, campur-campur. IT, LK saya kira ya nggak ada bedanya. Karena IT itu dulunya dikembangkan dari LK. Ya, Niko. Ya, kira-kira kalau dibuat bisnis, apa yang kira-kira aplikasi apa yang bisa dikembangkan? Ayo, yang belum jawab sudah harus dicoba. Yang sudah nyoba ditulis sudah, harus jujur. Ya, harus jujur. Kalian nanti cari ide. Ya, Niko punya ide bisa digunakan untuk konsultasi dengan dokter psikolog maupun ahli lainnya. Nah, ini bahasa ini yang kita ceritakan ini tujuannya untuk bahasa. Jadi kita permasalahan tadi saya ceritakan, sekarang eranya MEA, masyarakat ekonomi Asia. Salah satu kendala adalah kemampuan bahasa komunikasi. Ya. Kalau di free for talk itu kan masih gratis. Nah, nanti bagaimana kira-kira buat aplikasi apa supaya kayak kampung Inggris itu, kampung Arab, kampung Madura, kampung Korea, kampung bahasa online kan teman-teman. Jangan digunakan untuk bidang lain. Ini ceritanya belajar bahasa ini. Dokter psikolog maupun ahlinya. Ngerti. Ini ada lagi, sekarang orang butuh desainer, orang ingin membuat rumah itu cukup ya menuliskan
sketsa lahannya, panjang lebarnya, kemiringan dan sebagainya. Kemudian di situ banyak orang sudah menawarkan lewat online. 1 meternya 10.000. Kalau luas lahan rumahnya 90 meter maka 900.000. Ya. Nanti kita bisa pilih, yang kita pilih itu kita bayar. Ada lagi desain produk. Kalau mau mendesain produk harus dirancang dulu. Itu juga sangat banyak peluangnya. Termasuk desain kemasan. Saya punya teman yang saat ini mendesain kemasan di luar negeri. Di Indonesia belum banyak ya aplikasi untuk mendesain. Mau desain rumah, desain produk, desain kemasan, desain logo, desain web, tapi kita temukan antara desainer dan customer. Ya. Apakah Anda pernah menjumpai di web orang aplikasi yang menemukan orang membutuhkan desain sama orang desainer? Fiverr. Yang di Indonesia. Yang di Indonesia. Jangan yang di luar. Website freelance, website tau mas. Yang di Indonesia, ya, aplikasi di Indonesia. 1.000 Lancer. Ini coba tak cek ya. 1.000 Lancer. Oh ya, ya betul. 1.000 Lancer ini sudah ada. Mungkin ini bisa saya skip kalau sudah ada kompetitornya atau cari model yang lain. Ini yang berikutnya, cari babysitter, asisten rumah tangga sulit. Ayo dicarikan solusinya. Ada nggak di aplikasi saat ini? Sambil mencari kan. Khususnya cari babysitter itu sulit sekali. Apakah ada aplikasinya? Oh, silakan diketik. Kalau nggak ada, nanti idenya bagaimana? Oh, yang Indonesia, ini Indonesia belum. Luar negeri nih. Nanti nggak mampu Anda membayari. Nah, kalau pakai ShopMate itu kan tidak bisa mudah dipercaya, satu. Kemudian tidak ada trust-nya ya. Kemudian juga tidak jelas profilnya ya. MindMed ini luar negeri mas, Mbak Vina. Di dalam negeri sudah ada belum? Dalam negeri sudah ada belum? Oh ternyata ini pesan sekarang, gabung sekarang.
Goblin. Ya, boleh. Nanti dicek. Melewati. Yang ini, ide inovasi apa yang mau Anda kembangkan? Ayo, tolong. Ada koper, ada tasnya. Tas ini bisa 100 juta. Tasnya Amanda Manopo ini. Nah, koper ini gimana supaya bisa lebih inovatif? Kira-kira Anda punya ide apa? Kalau kopernya berat, orang travel itu sangat menyusahkan. Bagaimana caranya? Termasuk tasnya selebritis mahal-mahal itu supaya jadi high tech, lebih smart diapakan? Ayo yang aktif ya, karena keaktifan Anda ini akan saya simpan. Nah, semuanya harus memberikan ide-idenya.
Saya lanjutkan, nanti saya capture, ketik aja semua yang belum. Saya lanjutkan. Juga muncul. Nah, ini ya. Kalau ada di masjid itu sering ada kotak tiap shop di sembayangan berjalan. Kira-kira supaya kotak amal ini jadi lebih inovatif, bahkan supaya orang lebih fleksibel memberikan sedekah jariahnya. Untuk sedekah bungkus di masjid, ada yang ngambil 5, 3, 2, ada yang nggak ngambil karena kehabisan. Kira-kira bagaimana solusinya? Ini ada solusi masjid. Orang duafa diberi beras setiap 1 bulan 10 kilo. Ambilnya habis sholat subuh. Sekarang ini coba ditransformasi menjadi inovasi sama nasi bungkus. Ayo diketik yang aktif ya. Yang aktif. Nanti kalau nggak ada yang ya kasih tugas banyak nanti. Kalau kotak amalnya bisa bergerak seperti Primo, kemahalan mas, kemahalan untuk nabrak yang murah sesuai dengan, jangan bikin terlalu high tech tapi nggak bisa diimplementasikan. Nah ya diketik ya. Teng.
Kok, kok, Ini ada lagi di daerah saya itu ada martabak fresh, ya. Martabak telur rasanya paling enak ini. Kalau Anda lewat di Sedati, di Betrop, ada martabak fresh di dekat Juanda. Anda coba beli di situ. Itu rasanya paling nikmat. Meskipun di kondisi pandemi ini biasanya biasanya tetap antri. Nggak ada. Oh ya, siapa itu? Muhammad Kemal. Sering ya beli di situ. Saya pernah iseng-iseng, Pak, bikin martabak gini yang sulit apanya? Ngeplek ini. Lalu misalkan adonan itu bisa distandarkan ya, karena bisa kayak franchise. Ngeplek ini. Kira-kira bisa nggak Anda bikin mesin untuk adonan itu? Termasuk bikin roti prototan. Kemal rumahnya di mana, Mas Kemal? Kok langganan martabak fresh di Sedati? Oh, undangan. Lewat situ ya, kalau kuliah lewat Sedati. Kalau rumah saya di Betrop, Mas, dekat Turan Betrop. Ya, ini coba mungkin agak sulit ya mendesain bikin martabak telur ini, ya. Kira-kira bagaimana caranya bisa mengeluarkan adonan yang sudah tipis. Kalau bikin robot ngeplek ini kan rada angel. Kira-kira mesinnya kayak opo? Desainnya supaya bisa mengeluarkan setipis itu. Belum. Bocor.
Kalau menurut saya belum bisa Pak, karena kulit martabak beda dengan adonan bisa. Adonan martabak terlalu tipis, nah ya makanya itu yang belum ada itu Mas. Yang belum ada itu yang sulit. Kalau kayak adonannya apa namanya kebab, adonannya seperti apa namanya yang di Semarang itu gampang ya. Nah, memang ini yang sulit di situ ya. Justru itu yang menarik ya. Itu salah satu ide out of the box. Kayak bikin mesin ini loh, mesin nasi goreng otomatis. Ada itu nasi goreng otomatis pakai telur dan sebagainya, langsung dicampur ya. Rasanya nanti standar. Kalau nasi gorengnya 69 ya standar semua. Tidak tergantung dari kokinya karena semua sudah racikan. Di roller gini ya. Sulit, kurang tipis. Nah, itu yang sulit. Kalau roti ini bagaimana roti? Nah, terakhir. Kalau mesin cuci banyak. Kalau orang nyetrika berat. Cari tukang setrika sulit. Mesin setrika otomatis ada, harganya hampir 19 juta, 20 juta. Bagaimana Anda bisa menemukan nyetrika yang simple, mudah, dan terjangkau seperti mesin cuci yang harganya sekitar 2 jutaan. Termasuk ngepel. Ya, bagaimana bikin alat ngepel yang terjangkau. Oke, sampai mahal. Bikin robot pengepel nggak perlu. Bikin yang simple saja, tapi ada sistem apa namanya? Sistem cerdasnya, ada sistem produktivitasnya lebih ringan, lebih mudah digunakan dan sebagainya. Harganya yang paling tidak seharga ini Mas, mesin setrika, mesin cuci kulkas ya sekitar 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu. Rumah tangga bisa mampu beli. Kalau harganya 20 juta nggak ada yang beli kecuali orang kaya. Ya sekitar 4 juta, 5 juta lah harganya. Kalau mesin setrika itu bagaimana kira-kira? Bisa nggak? Termasuk ngepel, bikin alat ngepel. Apakah alat ngepelnya itu masih hybrid campuran dengan tangan manusia atau sudah otomatis? Silakan diketik. Ketua Umum DPR Iswanto Santoso bersama pengurus DPR di audiensi Kementerian Agama dan Konflik Kauman di kantor Kementerian Agama Pasar Baru Jakarta Pusat. Menteri Agama yang berkholil mengapresiasi kontribusi dan kerjasama RI bersama pemerintah hingga saat ini. Berikut pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil dan Ketua Umum DPR. Ya, saya kira banyak agama ini kita sampaikan di awal, dan agama itu milik semua agama. Tentu di dalamnya adalah agama Islam, termasuk ulama atau Muhammadiyah, banyak sekali, ratusan bahkan ribuan ya kita punya tentu banyak program yang bisa kita lakukan. Ada banyak sekali. Ini nanti setelah lunas kita akan kita bicarakan secara teknis bagaimana kita melakukan kolaborasi.
Enak ya kalau dosen ini kalau dari bukunya Pak, saya udah betul sama ya. Ahmad Kababi. Bila ada apa itu yang ada Mas? Mas Ahmad Kababi. Ngepel tuh Mas, bukan membersih lantai, ngepel. Tadi, saya cek ya. Harganya 3 jutaan. Oh iya, apa-apa ini bagian dari pembelajaran kita reverse engineering maupun design thinking ya. Saya kira itu kuliah hari ini tadi kita mencoba berlatih merasakan permasalahan orang, kita berlatih berempati terhadap masalah orang. Ada di masalah tukang batu, tukang kuli yang secari pelanggan sulit. Ada juga tadi ada orang bawa koper terlalu berat. Ada juga orang tadi di masjid mau nyumbang sulit, pendapatan infak sedekahnya nggak banyak. Lalu Anda punya ide-ide inovatif ya untuk menyelesaikan. Jadi permasalahan tadi ya. Saya beri tugas nanti digarap ya. Jadi ada masalah tadi yang sudah saya tentukan, Anda identifikasi kira-kira apa saja permasalahannya, butuh-butuhnya, idenya nanti bikin apa, lalu ya bikin prototipenya. Prototip itu digambar sama cara kerja ya, bukan membuat hardware-nya. Prototipe itu Anda gambar pakai pensil, terus dijelaskan cara kerjanya. Minggu depan Anda saya presentasi minggu depan. Ya, ada pertanyaan? Kali ini kita bersama dari teman-teman antropologi forensik. Ada Putri dan Mas Bayu. Aduh, bisa dekat ya, Bu ya? Saya kira itu kuliah kita hari ini. Terima kasih. Jaga kesehatan semuanya, tetap semangat. Permasalahan yang ada di masyarakat hutan, permasalahan yang saya berikan tadi itu, Anda pilih satu, satunya Anda cari sendiri. Contoh saya tadi itu, Anda pilih satu. Ya. Apakah Anda tertarik ngepel, tertarik klika, tertarik tukang batu, tukang kayu tadi, diambil satu. Satunya Anda cari sendiri, supaya Anda berlatih untuk menyelesaikan masalah orang, dan berlatih Anda mengamati di sekitar Anda. Saya kira itu ya kuliah kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpan datanya semua. Ya. Ngomongnya 43 kan.